Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pertemuan ketujuh kali ini, materi sebelum UAS terakhir, sebelum UTS. Kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Nah, di dalam perencanaan strategis itu kan ada beberapa tahapan, yaitu ada pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Nah, pengumpulan data itu berasal dari data eksternal dan data internal. Nanti kemudian data udah terkumpul, kemudian kita menganalisis. Nah, ada beberapa metode yang digunakan. Nah, ada yang matrix SWOT, BCG, internal eksternal, matrix PAGE atau matrix grand strategi. Nah, kemudian dari proses analisis ini kan kemudian adanya sebuah keputusan yang dapat diambil. Nah, kita akan membahas mengenai matrix SWOT. Nah, analisis SWOT itu mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman yang diperlukan dalam suatu organisasi. Nah, analisis SWOT itu memungkinkan sebuah perusahaan mengambil keunggulan dan menghindari adanya ancaman dari pihak luar. Nah, analisis SWOT itu menjadi dasar untuk menentukan corporate profile di mana perusahaan akan bersaing dalam suatu industri. Analisis SWOT juga akan membantu perusahaan menekankan pada kekuatan dan mengeliminasi kelemahan di dalam SDM organisasi. Jadi dari pihak internal itu menekankan kekuatan dan meminimalisir kelemahan. Kalau dari eksternal itu mengambil kesempatan dan juga meminimalisir ancaman. Nah, di dalam analisis SWOT itu mencakup 3 langkah. Yang pertama, kita harus paham mengenai apa sih kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian kita harus mempelajari lingkungan eksternal juga. Jadi dari pertama paham lingkungan internal, kemudian paham lingkungan eksternal, dan juga kemudian menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keuntungan. Nah, menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman, sehingga dapat direncanakan sebuah strategis yang lebih baik. Nah, untuk melakukan analisis SWOT itu dapat dilakukan dengan saran-saran berikut. Nah, ada yang pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgent lah untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Kemudian kita mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah dirumuskan pada poin pertama. Nah, kemudian masukkan butir-butir identifikasi atau masukkan poin-poin dalam langkah 1 dan 2 ke dalam bagian analisis SWOT. Nah, dari 3 langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika terlalu banyak maka pilah-pilah menjadi komponen masukan, proses, dan kekuatan. Jadi nanti dipilah-pilah lebih lanjut menjadi 3 bagian. Nah, yang keempat kemudian rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan prioritas penanganan dan kelemahan, serta susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam analisis SWOT, yaitu jika S atau strength lebih besar dari weakness, maka diperlukan strategi perluasan. Jika opportunity lebih besar daripada threat, maka juga diperlukan perluasan. Ketika strength lebih lemah daripada W, maka diperlukan konsolidasi. Dan juga jika opportunity lebih lemah daripada threats, maka juga dibutuhkan konsolidasi. Nah, ini merupakan bagian dari analisis SWOT. Nah, yang di atas itu merupakan fokus internal dan fokus eksternal di bawahnya. Nah, kekuatan itu apa sih yang lebih baik dilakukan, kemudian kelemahan apa sih yang salah di masa yang sekarang, kemudian peluang apa sih, kemungkinan apa yang ada, dan ancaman apa sih yang menjadi salah. Misalnya dari kuadran kekuatan ini, misalnya apa yang dapat kerjakan dengan baik, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan, apa yang dimana organisasi Anda bersaing dengan lebih baik, apa rekam kerja kita udah baik. Kemudian dari kuadran kelemahan itu juga
bisa mempertanyakan hal-hal apa sih yang dapat dikembangkan, kemudian apa sih yang kurang optimal, sampai ke apa sih yang telah dilakukan secara tidak baik dan hal apa yang harus dihindari. Kemudian pada kuadran peluang itu dapat mempertanyakan hal-hal jika tidak ada hambatan, apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang mungkin dilakukan, di mana posisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan, dengan siapa ingin bekerja. Dan untuk diagram kuadran ancaman itu dapat mempertanyakan siapa sih yang dapat menghambat pekerjaan itu, siapa yang dapat menghambat perkembangan, apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing, hambatan macam apa yang akan dihadapi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu merupakan kuadran analisis SWOT juga. Dari strategi SO ini, maka gunakan strength untuk memanfaatkan opportunity. Jadi kita memiliki kekuatan untuk memanfaatkan sebuah peluang dari lingkungan eksternal. Kemudian kalau dari WO itu menghilangkan weakness dan memanfaatkan opportunity. Jadi kita meminimalisir kelemahan kita dan memanfaatkan opportunity atau peluang dari lingkungan eksternal. Kemudian dari strategi ST itu menggunakan strength atau kekuatan untuk menghindari sebuah adanya ancaman. Dan juga strategi WT itu meminimalisir W atau kelemahan untuk menghindari ancaman dari pihak luar. Nah, ada beberapa strategi alternatif dari SWOT yang dirumuskan. Ketika kita tidak dapat menggunakan strategi SO, kita bisa menggunakan strategi pertumbuhan agresif seperti strategi BCG atau STAR. Nah, di dalam strategi BCG itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X itu merupakan sumbu pangsa pasar dan sumbu Y itu merupakan tingkat pertumbuhan pasar. Nah, di dalam matriks BCG itu ada 4 pilihan strategi. Yang pertama ada Casco atau sapi perah, kemudian ada strategi STARS, kemudian ada question matrix, dan ada strategi DOX. Nah, kalau DOX itu pangsa pasar itu rendah dan tingkat pertumbuhan itu rendah, jadi kurang menguntungkan atau bahkan memungkinkan kita mendapatkan laba yang negatif. Kalau di strategi sapi perah itu atau cash cow itu pangsa pasar tinggi tapi tingkat pertumbuhannya rendah. Dan juga kalau di stars itu pangsa pasar tinggi, pertumbuhan juga tinggi. Nah, kalau question marks itu pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan itu tinggi. Jadi adanya ketidakpastian. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan strategi ST, kita bisa menggunakan strategi diversifikasi produk dan pasar. Jadi kita bisa mengembangkan macam-macam produk atau menciptakan produk baru dari produknya sebelumnya. Misalnya kita udah membuat produk minuman berbahan botol 600 ml. Nah, kita bisa diversifikasi produk tersebut, yaitu bisa menciptakan produk dengan kemasan gelas, kemudian kemasan galon, seperti itu. Nah, apabila tidak bisa menggunakan strategi WO, kita bisa memanfaatkan peluang dengan meminimalisir kelemahan. Dan juga ketika kita tidak bisa menggunakan strategi WT, kita bisa menggunakan strategi defensif atau strategi pertahanan. Nah, di dalam analisis SWOT itu kan ada beberapa keunggulan lah. Nah, namun juga terdapat keterbatasan juga. Nah, dalam suatu analisis SWOT itu terlalu menekankan kekuatan internal dan mungkin mengabaikan ancaman dari pihak eksternal. Dan juga analisis SWOT itu dapat bersifat statis dan dapat beresiko untuk mengabaikan perubahan keadaan sekitar. Dan juga analisis SWOT itu terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal. Dan juga suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Nah, sebuah analisis SWOT itu dapat sangat bersifat subjektif. Jadi kalau bisa jangan terlalu bergantung pada analisis SWOT, karena dua orang yang menghasilkan kesimpulan akhir yang sama tidak mungkin. Jadi ada dua orang yang menganalisis SWOT, dari dua orang ini dapat memungkinkan hasil yang berbeda. Jadi sangat bersifat subjektif.
Nah, juga kita menggunakan hasil SWOT itu sebagai pedoman, bukan sebagai resep. Jadi cuma sebagai kayak langkah-langkah aja, bukan sebagai resep yang harus diikuti. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa ditanyakan di Google Classroom atau juga di Zoom meeting setiap Selasa. Jangan lupa belajar untuk UTS dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.